tuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Yang artinya dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kamu ceritakan? Atau apakah kamu menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada kamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhan kamu? Tidakkah kamu mengerti? Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi terjemah dari dua ayat yang insyaallah akan kita pelajari bersama. Maka sekarang kita menuju tafsirnya sedikit demi sedikit. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ai wa idza ijtama'u bi ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al munafiquna min al yahudi amanna bi annakum 'ala al haqqi wa anna Muhammadan war rasulul mubashshar wa anna Muhammadan war rasulul mubashsharun bihi. Dan apabila orang-orang munafik dari kalangan Yahudi, nah, ini kita masih membahas tentang Bani Israel yang hatinya keras. Dua pertemuan sebelumnya digambarkan oleh Allah hati mereka seperti batu. Bahkan lebih keras dari itu karena tidak mau menerima kebenaran yang sudah nyata jelas di depan mata mereka. Tapi mereka menolaknya, menunjukkan hatinya keras. Kemudian di ayat 75 Allah memberitahu kepada kita bagaimana harus bersikap. Bagaimana kita harus bersikap terhadap orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Di situ disebutkan bahwa tidaklah perlu kita terlalu banyak berharap akan berimannya orang-orang Yahudi. Ini terbukti sampai saat ini. Kesukaan mereka adalah berjanji tapi mengkhianati. Memang tapi ada seperti itu. Alasannya apa? Alasan yang pertama, kenapa mereka seperti itu? Ada di 75. Nah 76 ini lanjutannya. Itulah kenapa di ayat 76 ini diawali dengan huruf wa, dan berarti ada korelasi, ada hubungan. Dan apabila, nah, kalau alasan pertama apa waktu itu Bapak Ibu? Ulama-ulama Yahudi saja, orang-orang yang memahami dan mengetahui dengan penuh sadar dan ilmu akan kebenaran kitab suci Taurat, bahwa di sana ada sifat-sifat Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, dirubah oleh mereka. Ini sudah indikasi mereka memang tidak akan mau beriman. Maka jangan buang-buang waktu, energi, tenaga terlalu banyak untuk mengharap mereka beriman. Oke, kita lihat ya Allah berita terkini bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dihabisi, tidak ada, hatinya keras Pak. Melihat anak-anak kecil kurus, kerontak. Ada anak namanya Abdul Qadir itu di berita usia 17 tahun mau ngambil bantuan makanan, lari tembak kepalanya. Sekarang ininya dioperasi benjur. Tidak ada apa namanya kepalanya dipegang ini benjur. Terus makan itu cairan lewat benjur, sirnya dibolongi, lehernya untuk bernafas. Belum kulit. Itu kita kalau mengikuti. Nah kalau kita melihat seperti itu miris, hati terasa teriris-iris, ada simpati dan empati. Mereka tidak, malah diberdiri. Orang yang mau bantu dihadapkan. Dan itu
disebut global Fortila ya namanya. Semua negara ingin membantu melalui jalur laut berbondong-bondong menggunakan kapal, itu pun tidak. Nah, haula wala quwwata illa billah. Memang seperti itu kelakuannya. Nah di sini sebab kedua, wa'ida dan apabila mereka, siapa mereka ini? Al-munafiquna minal Yahudi, orang-orang munafik dari kalangan Yahudi. Ijtama'u bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka kumpul-kumpul seperti kita pada pagi hari ini kumpul-kumpul, mestilah omong-omongan. Betul ya? Nanti waktu hidangan disiapkan mesti tidak mungkin satu sama lain itu hanya fokus dengan kopi, teh dan polo rendem. Pasti ada obrolan satu sama lain, cerita ini cerita itu. Betul ya? Nah, orang-orang munafik dari kalangan Yahudi ini kalau sudah bertemu atau berkumpul dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka omong-omongan. Apa isi omong-omongannya? Amanna bi annakum 'alal haqq. Kami ini yakin, kami ini beriman. Sampai semua ini adalah orang yang benar, keyakinan yang benar, dan kami mengimani hal itu. Kami mengimani bi annakum 'alal haqqi. Engkau semua wahai para sahabat Nabi berada dalam kebenaran yang nyata. Berarti agama Islam. Al-Qur'an. Padahal mereka kitab suci Tauratnya sendiri aja berubah-ubah. Tapi di depan orang-orang yang beriman pura-pura iman, mengatakan kami beriman seperti halnya kalian beriman. Kami percaya dengan agama kalian itu adalah benar, Al-Quran itu adalah benar. Wa anna Muhammadan huwa rasulul mubasysyir bihi, dan kami juga beriman bahwa Muhammad adalah rasul yang dikabarkan, yang diinfokan, yang diberitakan, yang disebutkan di dalam kitab suci Taurat. Nah, ini orang-orang yang munafik dari kalangan Yahudi itu berkata seperti itu, pura-pura, tapi alal lisan, hanya sebatas lisan, tidak tembus ke tenggorokan, apalagi hati, apalagi jiwa. Nah, ini juga penting bagi kita. Orang-orang Yahudi berkata di lisan, tidak dibuktikan dengan perbuatan, tidak pula merasuk ke dalam hati dan kesadaran. Rasulullah SAW mengingatkan, jangan sampai umatku demikian. Ya, apa maksudnya? Membaca Al-Quran tapi tidak melewati tenggorokannya. Al-Quran hanya sebatas di lisan, pintar ngaji, fasih mengucapkan ayat-ayat suci, tapi tidak sampai merasuk ke dalam hati, apalagi terbukti dalam perbuatan sehari-hari. Ini mungkin kita tidak termasuk, karena alhamdulillah di sholatnya jamaah, dilanjutkan duduk di majelis ilmu, guyub rukun, ini Al-Quran semua. Ini ajaran kita, ajaran agama Islam. Oke. Nah, sebaliknya jangan sampai sudah mengamalkan. Ingat ini panjenengan sudah mengamalkan Al-Quran. Subuh berjamaah, masya Allah. Sholat qobliyah, masya Allah. Bahkan sebelum qobliyah pun menunggu adzan sudah ada yang bersujud rukuk dengan khusyuk. Sholat tahajud. Tapi bukan sahabat ngaji Al-Quran. Ini bukan sekalian. Ini harus seimbang. Tadi Rasulullah menegur ke orang Yahudi, dia berkata di lisan saja, tidak menjadi perilaku, tidak menjadi jati diri, lisan aja. Itu kalau ketemu dengan teman para sahabat tadi, yaitu orang mukmin, orang Islam. Nanti saya lanjutkan, nanti kita lanjutkan. Bagaimana kalau dia sudah bertemu dengan kroni-kroninya, bertemu boloni sesama Yahudi, akan beda lagi. Berarti munafik. Nah, pelajaran kalau kita aplikasikan pada diri kita, Rasulullah ada dalam hadisnya itu, nanti akan ada suatu masa orang-orang pandai mengucapkan dan melantunkan ayat suci Al-Quran, membacanya dengan fasih,
tapi hanya di lisan, tidak sampai tembus tenggorokan. Maksudnya tenggorokan pun boten, apalagi ke hati nurani. Nah, ada juga ternyata kalau kita pahami secara terbalik, orang yang Masya Allah mengamalkan ajaran agama Islam dan lain sebagainya, tapi tidak kunjung terketuk hatinya untuk mempelajari pembacaan Al-Quran karena malu misalnya, malu karena usia. Ini adalah bisikan setan, harus diperangi. Belajar tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran sehingga sempurna. Ada lagi, jadi Al-Quran sudah diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sunnah-sunnah Nabi dilaksanakan sehari-hari dan bisa membacanya dengan baik dan fasih sesuai kaidah ilmu Al-Quran itu sendiri. Katanya siap ya waktu ini, kalau di kalau semua sinten sing sahabat nama sudah buatan sinten mawon yang tahu ya dirinya sendiri kan. Tidak perlu malu untuk belajar Al-Quran kan. Kita lanjutkan. Terus ini adalah keadaan orang-orang munafik dari kalangan Yahudi kalau bertemu dengan orang-orang Muslim, mengaku Muslim dan mukmin dan mengaku bahwa mereka menyatakan bahwa Muhammad, saya membahasakan mereka, membahasakan mereka menyebutnya Muhammad. War Rasul, kalau kita harus ada unggah-ungguh tentang asal jambal. Nabi Muhammad SAW itu berkata, dialah sosok yang selama ini kami tunggu, sosok yang selama ini kami nanti, karena disebut jelas di dalam kitab suci Taurat, kitab suci kami. Itu kata orang Yahudi yang munafik. Tapi berbeda keadaan apabila tidak berkumpul dengan para sahabat Nabi. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, ai idza infarada wa ikhtala ba'duhum bi ba'din. Apabila mereka infarada itu menyendiri, wa ikhtala juga menyendiri, ba'duhum bi ba'din, sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain. Nah, ada orang Yahudi itu tidak munafik tapi juga tidak beriman, yang terang-terangan menyatakan ketidakimanannya. Ada yang munafik. Nah, kalau mereka saling bertemu, yang munafik ini ditegur sama orang yang tidak munafik, yang terang-terangan memang menolak orang kafirnya Yahudi. Ini gue berkata, ketika apa mereka? Ketika kumpul-kumpul bersama sebagian dari mereka dengan sebagian lainnya. Nah, ini ada yang menarik, kata-kata ikhtala dari kata-kata khala, yakhlu, kosong. Ikhtala berarti menyepi. Ini sering kita dengar kata-kata khalwat. Nah, berkhalwat, janganlah berkhalwat. Setuju betul? Janganlah berkhalwat. Apakah mutlak larangan berkhalwat itu? Tidak. Khalwat itu ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Yang dilarang itu kalau berkhalwat antara laki dan perempuan yang bukan mahram, berdua-duaan mencari tempat sepi, tujuannya kemaksiatan. Nah, itu khalwat yang dilarang. Tapi ada khalwat yang dianjurkan, khalwat yang sangat-sangat dianjurkan, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam berkhalwat 40 malam di Gunung Tur di daerah Sinai. Nah, Nabi Muhammad SAW berkhalwat menyendiri seorang diri di Gua Hira bermalam-malam, seminggu, sebulan. Berarti berkhalwat itu menyendiri, tidak selamanya dilarang. Artinya kata-kata khalwat sudah menjadi hal yang negatif kalau didengar. Padahal khalwat itu adalah sunnah Nabi. Yang dilarang itu kalau khalwatnya seperti yang disebut di awalnya. Jadi perlu bagi kita ini berkhalwat. Kalau bahasa kerennya anak-anak sekarang, me time. Me time itu apa? Ya kan? Yes, aku dewe bapaknya. Misal suami istri sudah punya anak kecil-kecil misalnya, seminggu yang suaminya sudah sibuk bekerja, yang ngurusi anaknya istrinya. Nah, suaminya karena bijak dan dewasa, istri Sabtu Minggu kelak raya tak mau ada sampai silahkan kita. Nah, kita sekarang khalwat berkhalwat buang
setrika bau bata, lempit-lempit harus yang penting wis untuk waktu sepanjang hari ya, itu namanya me time. Jadi kita perlu me time. Ya, ketika bahasa dalam syariat kita disebut i'tikaf. Ketika bilang di lengkatan masjid menyendiri, sudah meninggalkan urusan duniawi, urusan otomatis, fokus antara diri kita dengan Allah, diisi dengan apa? Me time atau i'tikaf atau khalwat yang dianjurkan ini. Pertama, muhasabatun nafsi. Muhasabatun nafsi ini kenapa? Hitung-hitung awak dhewe. Bukan hitung rekening. Hitung atau ngitung amalan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini diantara tanda orang yang cerdas dalam urusan agama itu, yaitu orang yang sering menghitung amalannya. Malam hari, misal sebelum tidur, ya Allah, hari ini aku apa saja yang sudah aku perbuat. Ya Allah, kok dosaku tambah akeh timbang daripada kemarin. Ya, besok harus lebih baik. Oh alhamdulillah hari ini aku banyak kebaikan yang aku perbuat, dosanya minim. Alhamdulillah ya Allah, besok ya Allah tolong beri taufikmu sehingga lebih baik lagi dari hari ini. Nah itu pertama. Kemudian yuraqibullah, melatih diri ini senantiasa diawasi oleh Allah. Kemudian juga at-tafakkur fi al-kaun, merenungkan penciptaan alam semesta, penciptaan diri kita dan lain-lain. Nah ini kalau sering kita lakukan, nanti hati kita lama-lama akan semakin bersih, semakin jernih, hilang segala kotoran-kotoran. Karena kotoran-kotoran hati dan jiwa itu terus menyerang, arusnya sangat deras, meskipun orang itu sudah beribadah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, pergi umroh, pergi haji, tidak menjamin seseorang terhindar dari penyakit hati, iri dengki, sombong, ujub, riya, hubud dunia dan lain-lain, meskipun sholat. Oh itu. Lalu obatnya nopo? Gini wow. Obatnya khalwat. Sebagai pemahaman yang harus kita sadari, Nabi Muhammad SAW akhlaknya baik buatan baik. Rasulullah sebelum jadi Nabi sudah terkenal dengan julukan nopo? Alamin. Berarti sudah hebat secara akhlak. Terus kemudian diangkat menjadi Nabi. Betul? Ada ajaran akidah dan lain sebagainya di Al-Quran. Sampai nanti ketika setelah hijrah ada perintah sholat 5 waktu itu malah sebelum hijrah. Ketika Isra Mi'raj ada sholat 5 waktu. Ketika sudah hijrah ada perintah puasa Ramadan, perintah haji, perintah umrah, perintah zakat. Loh, akhlaknya sudah baik di awal mula hidupnya sejak remaja, sejak kecil. Kemudian menerima kitab suci Al-Quran di akhir hidupnya sampai meninggal dunia yang 40 tahun. Kalau ini cukup, kenapa perlu ada proses berkhulwat di Gua Hira itu di antara keduanya? Coba kita renungkan ini. Okay. Artinya akhlak baik secara sosial dan ibadah-ibadah, perintah-perintah dan larangan dalam Al-Quran itu tidak menjamin seseorang terhindar dari penyakit hati dan kotoran jiwa. Itulah sama Allah SWT sebelum menerima kitab suci Al-Quran dibuat ada proses berkhalwat dulu di Gua Hira bermalam-malam terus menerus. Ini pesan secara tidak langsung bagi kita umatnya, berkhalwat dari hari ke hari semangat kita untuk membersihkan hati dan jiwa. Juga Nabi Musa sebelum menerima kitab suci Taurat, apakah langsung Musa ini terimohon saiki boten disuruh khalwat dulu 40 malam di Gunung Tur Sinai. Nah ini tadi dari kata-kata ikhtala, menyendiri. Siapa? Sebagian orang Yahudi dengan sebagian yang lainnya. Apa yang mereka omongkan berbeda dengan apa yang mereka omongkan dengan ketika bertemunya dengan orang Muslim dan orang mukmin dan para sahabat Nabi. Mereka berkata apa? Qalu atibina alaihim. Mereka omong-omongan atibin. Atibin itu untuk napa? Mencela, ngilokno, marah, mengumpat. Atukhbiruna ashab Muhammad bima bayyana Allah lakum fit Taurat? Apakah kamu memberitahu para sahabat Muhammad itu bima fatahallahu alaikum? Kalau ayatnya bima fatahallahu alaikum,
tentang apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Taurat. Fataha, Allah menggunakan kata-kata fataha. Fataha itu artinya membuka. Tapi keterangan dari fataha ini bayyana, menjelaskan. Berarti kalau orang sudah diberi kejelasan harusnya futuh, terbuka pikirannya, terbuka hatinya. Tapi orang Yahudi ini memang dasarnya orang sombong. Beda dengan orang yang ragu atau orang tidak tahu. Kalau orang ragu dan orang tidak tahu dibuka keterangan, diberi keterangan-keterangan yang banyak, insaf. Oh tiba ngono. Oh ternyata gitu. Diberikan dalil, diberikan bukti, diberikan penjelasan keterangan. Kalau orang itu memang dasarnya tidak tahu atau ragu, hilang ketidaktahuannya, hilang keraguannya. Kalau orang Yahudi tidak, memang dasarnya sombong. Dibuka keterangan, dijelaskan, depan mata ada nomor kebenaran, bukan malah insaf atau taubat dan mengimani dan mempercayai itu perlu terbuka dengan jelas, justru malah mengingkari, mendustakan. Jadi memang dasarnya seperti itu orang-orang Yahudi, tapi tidak semua. Nanti kalau di awal-awal juz 2 ada keterangan, sebagian ada yang beriman. Nah, dari sebagian yang lain seperti ini kelakuannya. Mereka saling mencemooh, saling menegur. Bagaimana kamu ini kok cerita ke para sahabat Muhammad itu tentang sifat Muhammad benar-benar ada di kitab suci Taurat kita. Nanti jadi bumerang bagi kita. Nanti kalau di akhirat, nah ini lucu juga, mereka itu iman akan adanya akhir. Terbukti di sini liyuhajjukum bihi inda rabbikum, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhan kamu. Dan di hadapan Tuhan kamu ini pas hari apa, Bapak-Ibu? Kan hari pembalasan nanti di akhirat. Hari Yaumul Hisab, Yaumul Mizan. Ya kan, hari-hari di mana amal seorang hamba diungkap dan ditimbang, dihisab. Mereka berkata, sama tinggi, pas ketemu onyo-onyo nih Muhammad, kenapa kamu cerita kalau Muhammad betul-betul ada di kitab suci kita tahu? Nanti kita, sedangkan kamu nggak beriman ternyata. Kamu membenarkan pada mereka, tapi sejatinya kamu nggak beriman. Doa yang begini. Kenapa nggak seperti kita aja terang-terangan kafir kamu apa-apa itu sebenarnya udah ada amar ma'ruf di antara mereka, tapi ya tetap berbungkar bersama. Kamu nggak takut dan nanti di akhirat diadili Tuhan, terus kamu kenapa kamu kok tidak masuk Islam, tidak iman pada Quran? Orang mukmin nanti menjadi saksi. Nah, padahal dia ngomongin iman. Nah, ini yang disampaikan oleh sebagian lainnya. Kemudian karena mereka ini fi tarki ittiba'i rasul ma'al ilmi bisidqihi. Sedangkan kamu itu tidak mengikuti Muhammad padahal kamu tahu kebenaran tentang Muhammad. Jadi ini pelajaran bagi kita, jangan sampai tahu kebenaran tapi meninggalkannya. Ini disebut mengikuti hawa nafsu. Kalau dalam awal-awal juz 2 memang masih jauh ya kita dari ini, baru dapat setengah juz kita. Ada firman Allah yang berbunyi, wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi innaka idzan laminadh dhalimin. Dan sekiranya kamu mengikuti hawa nafsu mereka padahal sudah terang bagimu ilmu dan kebenaran, sungguh kau orang yang zalim. Nah, ini kalau kita sudah tahu kebenaran tapi tidak mengikuti kebenaran itu, kita orang zalim. Kemudian di sini dikatakan oleh teman-temannya itu, afala taqilun, tidakkah kamu berakal? Yang ngomong sendiri juga tidak berakal. Afala taqilun, afala yastaqlakum uqul tamna'ukum min an tuhaddithu bima yaqulun fi hujja'alakum. Bukankah kamu tuh punya akal yang bisa membentengimu, bisa menahanmu untuk tidak menceritakan kebenaran Muhammad yang ada di kitab Taurat, yang mana itu nanti menjadi sanggahan mereka bagi kita, bagi kalian di akhirat nanti. Nah, wal-qalu dzalika hum al-yawma man nafaqa minhu. Nah, ini yang berkata ini adalah orang Yahudi kepada yang kafir, kepada orang Yahudi yang munafik tadi. Lalu dibantah oleh Allah, dijawab oleh Allah di ayat ke-77-nya bahwa awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka tahu
bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Nah, yang dinyatakan iman, yang disembunyikan kafir. Nah, ini jadi nggak ada manfaatnya juga obrolan mereka itu. Ngomong kayak gitu nggak ada. Allah tahu. Ya, awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa yu'linun. Ay ala ya'lamu haulul yahud anna Allah ta'ala ya'lamu ma yukhfun wa ma yudhirun. Tidakkah orang-orang Yahudi itu mengetahui bahwa Allah SWT benar-benar mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tunjukkan atau tampakkan. Wa annahu ta'ala la takhfa 'alaihi khafiyah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang tersembunyi dari pengetahuannya. Kalau kita ini kalau di dalam surat Luqman itu antara surat ayat 12 sampai 19 itu kan kurikulum kehidupan. Kalau kita mau ingin mengetahui kurikulum kehidupan, di antaranya ya surat Luqman 12 sampai 19 itu bisa kita temukan akidah, tentang tauhid, kemudian birrul walidain, terus akidah. Allah itu mengetahui sekecil apapun biji di tengah malam gelap gulita berada di bawah batu sekalipun biji itu Allah tahu. Nah, ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah di ayat 77 ini. Fa kaifa yaquluna dzalika tsumma yazkumuna al-iman. Maka bagaimana mungkin mereka itu mengatakan seperti itu lalu mengaku beriman, mengatakan kami ini ya hanya guyon. Jadi ketika ditegur sama orang-orang Yahudi yang kafir, yang munafik, orang munafik ini menimpali, nah kami ini guyon. Kita bilang ke mereka itu kita guyon, kita tidak sungguh-sungguh, kita hanya mengolok-olok mereka. Makanya ditegur. Nah kalau olok-olok tapi kamu tuh menyebutkan apa isi Taurat yang sesungguhnya, nanti jadi bumerang di hadapan Tuhan. Nah, ini kan agak kontradiktif, teman-teman. Apa namanya, mereka itu tidak ada kelurusan, banyak pertentangan dalam kehidupannya. Ini buat hidup kalau banyak pertentangan itu juga tidak baik. Maka penting bagi kita mohon pada Allah itu diberi yang lurus dalam hidup ini, kejujuran, kesesuaian antara pikiran, ucapan dan perbuatan. Itulah disebut sidik. Okay. Mereka ini tidak sidik, tidak jujur, tidak benar apa yang dalam pikiran dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dia lakukan, semua bertentangan. Itulah namanya kidib. Sifat mustahilnya para rasul, kidib. Sifat wajib para rasul, sidik, itu jujur. Antara pikiran, ucapan dan perbuatan itu sama. Ini disebut sidik dan sidik. Ibu yang kami hormati, dua ayat ini sebagai kesimpulan sekali lagi menegaskan informasi tentang hakikat atau tabiat asli orang Yahudi yang memang dari dulu tidaklah benar-benar beriman. Kalau berkata sesuatu itu hanya dusta, hanya permainan kata-kata, tidak sesuai dengan apa yang dalam hati dan pikiran mereka. Maka bagi kita jangan mudah terperdaya. Jadi kalau ada sudah ada senjata perdamaian dan sebagainya, nanti lama sudah dilanggar lagi. Nah ini itu mereka pelajaran lagi bagi kita, jangan sampai niru sifat mereka. Kita lurus, bismillah, istiqomah, bismillah, dan jujur, insyaallah. Oke, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.